selama sekolah gitu. Setahu saya, Ustadz, yang pernah diajarkan ya selama saya sekolah sama Bapak Pendeta, yang diajarkan itu seperti dia tidak bersujud seperti keningnya nih sampai ke tanah, enggak, setahu saya ya. Setahu saya. Itu Bapak Pendeta menjelaskan kepada kami, dia berdoa seperti ini, Ustadz. Tangannya sebentar ya. Oke. Dia seperti ini, Ustadz. Dia berdoa seperti ini, kan ini batu nih. Batu setahu saya ya, setahu saya. Ini batu. Dia berdoa seperti ini. Ya. Makanya kami orang Kristen. Nah, kami kayak gitu juga, Ustadz. Begitu. Kok pendetanya bisa memaknai seperti itu? Tahu dari mana? Kan nggak ada Ya, gambarnya di Bible. saya kurang tahu dia dapatnya dari mana. Saya hanya berpengalaman di sana aja. Nah, Apa pertanyaannya jangan-jangan tadi ya. apa jangan-jangan film Naruto itu juga ngikuti Kristus Oh ya? enggak, Naruto malah gini kan? ya Gini, itu enggak, maksudnya itu udah jangan gitulah. Kan, ya nggak kan gini bang. nah ya, Dimanapun abang melihat yang namanya praktek sujud itu ya kening, kemudian disentuhkan ke tanah, itu sujud. Makanya di perjanjian lama bang, di perjanjian lama Adam ya, itu bersujud kepada Allah, ya caranya seperti itu. Kemudian Abraham sujud kepada Allah, ya caranya seperti itu. Di perjanjian lama itu sudah diulang-ulangi cara sujudnya para rasul, utusan-utusan Allah. ya. Nah, lucu kemudian ketika sujud itu disematkan kepada Yesus langsung begini. Kenapa langsung berbeda padahal Yesus itu orang Yahudi? Nah, dia mengikuti tata cara di perjanjian lama dalam versi Kristen. Nah, kalau kita umat Islam bang, kita umat Islam itu Yesus sujud, kita sujud. Yesus berdoa di tengah malam, kita ada yang namanya tahajud. Sholat sujud tahajud, setelah sholat tahajud kita berdoa. Yesus sunat, kita sunat. Kristen malah sunat hati. Yesus melakukan kurbanot, ya, berkurban dengan cara menyembelih kambing. Islam juga mengatakan kurbanon juga ada. Di setiap Idul Adha kita kurban kambing. Nah, sebenarnya yang ikut Kristus siapa ini gitu loh? Kita apa Anda gitu. Oke. Kita Berarti beda tidak juga. kita tidak menafsir. Jadi kalau itu kan tafsiran kan. Ya. Padahal lafadznya itu sujud, simple lafadznya. Yesus tengah malam sujud dan berdoa. Islam dengan Kristen sama-sama memuliakan orang yang bernama Yesus. Sama-sama memuliakan orang yang bernama Yesus. Kok doubling Ustaz? Itu milik ininya Bang Leononya, Bang. Kok Doubling, Bang. doubling Ada Bang? 2 HP kah di situ? Enggak ada, cuman satu aja. Satu handphone. Jadi gini. Jadi kalau kita bang harus sola scriptura sesuai yang tertulis. Kita tidak berani menafsirkan Iya, iya. Yesus itu sujud lalu sujudnya begini, nggak berani. Kenapa? Karena tidak ada tata cara khusus yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Yang namanya sujud sejak perjanjian lama zaman Adam, Abraham, Musa, Daud, Salomo, semuanya ya sujudnya seperti itu mereka. Maka kenapa kemudian ketika jatuhnya kepada Yesus lalu dimaknai seperti ini? Itu kita gak berani. Karena Yesus bukan utusan pertama kali. Dia adalah utusan yang kesekian kali setelah banyak utusan yang lain diutus oleh Tuhan. Nah, bedanya kami menganggap beliau seorang nabi. Saya memuliakan. Abang menganggap dia Tuhan. Nah, kenapa kami tidak menganggap dia itu Tuhan? Karena praktek ibadahnya itu sama seperti nabi-nabi terdahulu, Bang. Praktek ibadahnya sama dari Abraham, Salomo, Daud, Musa, kemudian Elia, semuanya sama. Zakaria sama, Yohanes Pembaptis juga sama. Sehingga ketika kita yang mengikuti sujud kita sujud, Yesus tengah malam sujud berdoa kita tahajud. Yesus misalnya sunat kita yang sunat, tapi teman-teman Kristen memaknai, oh ini maksudnya sunat hati.
bukan sunat beneran. Padahal Yesus nggak pernah bilang itu maksudnya sunat hati, nggak pernah. Yesus sendiri nggak pernah mengatakan itu sunat hati. Jadi ketika beliau mengatakan A, ya sudah kita ikuti A. Karena nggak ada penjelasan dari beliau. Ini sebenarnya yang Kristen saya apa abang gitu loh. Enggak, maksud kami chef, saya yang Kristen, Bang. saya sunat chef. Bang Riono, Kami sorry sunat. ini. Anda itu kan ngerekam tuh. Gini, matikan dulu rekamannya, matikan. Kalau Anda mau ambil video ini, nanti ke YouTube saya bisa. Suaranya double kalau Anda merekam. Ya di YouTube bisa, langsung ambil di YouTube bisa. Itu bisa langsung. Bang Riono, Saya ya. nggak merekam loh. Saya nggak merekam Ustaz. Jangan loudspeaker, Oh. Gak. Ya. Kalau Anda mau merekam, Anda bisa ke YouTube saya, ambil ininya. Ambil videonya. Boleh kok Oke, ambil siap, video. siap. Lanjut, silakan. Silakan Bang. Mic-nya dibuka. Ya, mic-nya dibuka bang. Jangan loudspeaker, double Oke. suaranya. Mungkin kipas kayaknya. Biasanya kalau ada kipas, suaranya kalau di handphone gede banget. Coba bang, gimana? Coba dipikir-pikir bang. Sebenarnya yang ikut Yesus ini siapa? Sebenarnya yang ikut Yesus ini siapa? Gini Double Ustaz, suaranya, bapak saya Ustaz, kan masih. pendeta juga. Emang iya ya? Saya nggak ada merekam loh. Nggak ada Ustaz saya merekam. Anda pakai loudspeaker gitu suara keluar. Ada nggak headset gitu? Nggak ada. Mantul suaranya masalahnya. Coba sekarang sudah. Oke Ustaz, gini Ustaz. Oh, bapak saya kan pendeta. Nanti saya akan yang Ustaz katakan tadi, saya akan bertanya sama bapak saya. Soalnya bapak saya pendeta juga Ustaz. Saya akan menjelaskan ke dia biar saya tahu juga. Nah, satu lagi Ustaz. Oh, ini terakhir ya. Masalah tadi pembicaraan tadi sama yang sebelum saya. Oh, apa nah itu ya? Hari Jumat sama hari Minggu. Jadwal ibadah Muslim dengan Kristen. Nah, kami yang Kristen, setahu saya ya Ustadz ya, yang dia kan bapak saya, karena bapak saya pendeta juga. Kenapa hari Minggu kita ibadah? Karena kami orang Kristen yang agamanya Kristen mengikuti aturan dari gimana ya? Dari kejadian ke situlah. Nah, Allah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi kan sampai di hari ke-7. Di hari ke-7 dia beristirahat. Nah, kami juga di hari ke-7 kami mulainya dari hari Senin sampai ke hari Sabtu, sampai ke hari Sabtu. Hari ke-7-nya kami istirahat, kami ibadah. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus, nama Tuhan Berarti Allah. Bapa yang di berarti sorga. jatuhnya itu tafsiran bang ya. Jatuhnya itu tafsiran bang ya. Iya. Tafsiran. Kalau kita bukan tafsiran, memang tertulisnya begitu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jum'at fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, ketika sudah datang hari Jumat, maka sholatlah. Ayatnya jelas kalau kita. Orang Yahudi sholat di hari Sabtu, ayatnya jelas yaumus sabat, ibadah di yaumus sabat. Nah, teman-teman Kristen ternyata penentuan sholat hari Ahadnya, ibadah hari Ahadnya itu tafsiran, nggak berbunyi begitu gitu loh. Kenapa? Iya. Karena beda bang. Jadi teman-teman Kristen memang berbeda dengan Yahudi dengan Islam. Kenapa berbeda? Yahudi diperintahkan sholat hari Sabtu, itu ayatnya jelas, nggak butuh tafsir, tertulisnya begitu. Umat Islam sholat Jumat nggak butuh tafsir, tertulisnya gitu memang di dalam Quran. Nah, teman-teman Kristen kenapa jatuhnya ke kejadian gitu loh? Padahal yang diimani teman-teman Kristen ketika mereka hidup yang diutamakan adalah dari Yohanes sampai surat-surat Paulus, Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Kejadian itu perjanjian lama, jadi jatuhnya itu sudah selesai.
Zaman Musa sudah selesai perjanjian lama. Kenapa larinya ke Kejadian? Berarti kan butuh tafsir tuh. Itu perbedaannya. Sehingga umat Islam ketika sholat, kita menghadap kiblatnya itu ada ayatnya. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kalau sholat menghadap ke Mekah, Masjidil Haram. Orang Yahudi sholatnya ke Baitul Maqdis. Ayatnya ada, gak butuh tafsir itu. Nah teman-teman Kristen beda sendiri. Mereka gak ada kiblat, gak ada titik satu koordinat untuk menyatukan semua tempat ibadah umat Kristen. Gak ada menghadap ke mana, kayak gak ada. Alasannya nih biasanya kata teman-teman Kristen, Tuhan kan ada di mana-mana. Nah ini sudah blunder sebenarnya Bang. Kenapa saya katakan blunder? Kalau dibilang Tuhan itu ada di mana-mana, berarti Tuhan itu bertempat. Yahudi sama Islam itu sepakat Tuhan nggak bertempat, Bang. Nggak boleh Tuhan ada tempatnya, berarti tempat itu lebih besar dari Tuhan nanti. Sedangkan Tuhan menyuruh kita untuk sholat menghadap ke Ka'bah. Umat Yahudi disuruh sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, daerah Yerusalem. Lah, Kristen sendiri ya ada kiblat di sana. Sehingga nggak jarang teman-teman Kristen itu ibadahnya memang tergantung bangunannya. Bukan tergantung kiblatnya, bangunannya menghadap kemana, ya sudah kemana gitu. Aturan dari Yesus nggak ada. Pernahkah Yesus bilang hari Minggu ibadah? Nggak ada. Apalagi ke gereja? Nggak ada. Kalau Yahudi Islam sepakat ada. Ayatnya ada, gak butuh tafsiran, gak butuh kembali ke perjanjian lama, gak butuh. Langsung tertulis, begitu Bang. Oke. Jadi seperti ini aja Ustadz. Oh, saya akan percaya ya. Saya percaya. Nanti saya tanyakan sama bapak saya juga. Soalnya bapak saya juga pendeta. Ya, saya kasih tahu juga. Abang, kalau misalnya pengen tahu, kita bukan sedang mengajari ya. Saya pengen tahu banget. Iya. Saya pengen tahu banget. Jadi gini Bang, saya tidak sedang mengajari Abang itu untuk melawan kepada orang tua, tidak. Tapi saya pengen Abang itu sedikit kritis agar bahwa ternyata ajaran Yesus itu Islam ternyata, bukan Kristen gitu loh. Saya tidak memaksa Abang. Saya cuma akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Abang agar Abang nanti tanyakan ke pendeta atau kepada ayahnya, terserah lah. Sebenarnya yang ikut Kristen ini, yang ikut Kristus itu siapa? Saya, Islam, atau Abang? Kenapa Kristen ketika ditanya ibadah selalu memakai tafsir? Tapi umat Islam ketika ibadah gak butuh tafsir, ayatnya ada gitu loh. Paham? Oke. Kalau kamu mau ngambil Ustaz, rekaman ini nanti Bang ya. Bang, kalau kamu mau ngambil rekaman ini nanti ke YouTube saya. Ya. Cari aja YouTube-nya ini nanti saya ubah ini. Saya ubah judulnya. Di album Yusuf PI gitu. Ya, ini rekaman kita. Kalau mau dipelajari gitu ya. Ini judulnya nanti saya ganti nih. Yusuf PI PSRK terbaru. Salah judul saya. Nanti saya ganti ini. Oke? Di sini Ustadz Wafi sama Bang Riono nanti saya kasih judul. Oke ya? Oke Ustadz, siap. Pokoknya terima kasih buat waktu malam ini Ustadz. Siap, sama-sama Bang. Saya mau gantian juga yang mau Andi juga kan. Siap. Oke, makasih banyak. Ustadz, Terima kasih Bang. terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah direkam. Selamat malam. Pak Depi, selamat malam Pak. Pak Pendeta. Iya, selamat malam Pak Ustadz Yusuf PI dan